Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika sehat. Anak-anak, Ibu tidak akan pernah bosan ya untuk selalu mengingatkan jangan lupa untuk selalu berada di rumah jika tidak ada kepentingan. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika kita ingin berpergian. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Nah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu ya. Nah, tentunya di materi yang baru. Nah, anak-anak, marilah kita simak materi yang akan Ibu sampaikan. Hari ini kita akan belajar tujuannya untuk memahami jenis-jenis bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Ada yang tahu? Enggak tahu. Nah, pernah enggak kita bertemu dengan jenis makanan seperti tempe, tahu, keju, dan yang lainnya banyak lagi? Pernah? Pernah. Tahu nggak bagaimana proses pembuatannya? Nah, ayo kita bahas supaya bisa lebih memahami. Bioteknologi adalah ilmu biologi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi ini macamnya ada dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau tradisional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung. Sedangkan bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan produk. Nah, kita perhatikan contohnya pada gambar. Yang pertama, contoh bioteknologi konvensional. Kita perhatikan juga contoh bioteknologi modern pada gambar. Jenis-jenis fermentasi ada dua. Yang pertama, fermentasi alkohol dan fermentasi non-alkohol. Fermentasi alkohol artinya fermentasi yang menghasilkan produk berupa alkohol. Sedangkan fermentasi non-alkohol, fermentasi yang tidak menghasilkan produk alkohol atau produk yang dihasilkannya bukan berupa alkohol. Contoh fermentasi alkohol dan non-alkohol. Nah, perhatikan pada gambarnya. Nah, coba perhatikan dan kelompokkan ya. Mana yang termasuk fermentasi alkohol dan mana yang termasuk fermentasi non-alkohol. Perhatikan tabel produk bioteknologi konvensional. Nah, di sini terdapat bahan, mikroorganisme, dan produk. Nah, Ibu ambil satu contoh, yaitu misalkan keju. Keju, bahan dasarnya terbuat dari susu yang dibantu oleh mikroorganisme, yaitu Penicillium camemberti dan Lactobacillus thuringiensis. Nah, produk yang dihasilkan lainnya seperti roti, tempe, kecap, dan yang lainnya bisa diperhatikan pada tabel ya. Bioteknologi modern ada dua. Yang pertama, rekayasa genetik dan kultur jaringan.
Rekayasa genetik dimanfaatkan dalam kesehatan, pertanian, dan pengolahan limbah. Sedangkan kultur jaringan untuk menghasilkan produk-produk di bidang pertanian. Teknik rekayasa genetika. Teknik memodifikasi gen yang terdapat di dalam sel suatu makhluk hidup dengan cara memindahkan gen dari makhluk hidup lain ke dalam sel tersebut. Nah, teknik rekayasa genetik ini melibatkan dua tahap. Yang pertama, pemotongan gen. Nah, enzim yang berperannya yaitu restriksi endonuklease. Yang kedua, penyambungan gen, yaitu enzim yang berperannya enzim ligase. Nah, untuk memasukkan gen ke dalam sel yang akan direkayasa, di sini ada peran plasmid. Plasmid ini dia berperan sebagai kendaraannya atau pembawa gen yang akan dimasukkan ke dalam sel yang akan direkayasa. Contohnya transgenik yaitu ikan transgenik dan yang lainnya. Evaluasinya, komponen yang dibutuhkan untuk memotong gen pada teknik rekayasa genetik adalah, nah tadi kan tahap teknik rekayasa genetik itu kan ada dua, ada tahap pemotongan, ada tahap penyambungan. Nah, kalau tahap penyambungan tahu enzim yang berperannya apa, maka bisa menjawab enzim yang berperan untuk memotong gen itu apa. Dimana jawabannya sini pilihannya ya, A. Endonuklease restriksi, B. Enzim ligase, C. Plasmid, D. Sel telur. Nah, coba jawabannya yang mana? Iya betul, yang A. Yang A ini enzim yang digunakan untuk memotong gen, sedangkan enzim ligase untuk penyambungan gen. Kalau plasmid bakteri sendiri dia berperan sebagai pembawa atau sebagai kendaraannya. Bagaimana bisa dimengerti? Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.